Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sahabat mes ya, sahabat mes, panggilannya Sobat Mes. Yang saya hormati Mas Arif, mitra saya di Investri, dan Alhamdulillah hari ini menjadi mitra di masyarakat ekonomi syariah. Yang saya hormati Mas Ahyar ya, sebagai hostnya, sekaligus sebagai moderator, yang berkuasa penuh di ruangan Zoom ini. Jadi insya Allah kalau beliau ngambek dimatiin, mati semua kita. Kita nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, para pejuang ekonomi syariah yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah di saat puasa, di tengah-tengah hari seperti ini, saat-saatnya enak untuk beribadah di kasur, tapi ternyata teman-teman masih semangat untuk mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh MES. Nah, mudah-mudahan niatan baik kita semuanya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dengan pahala yang setimpal. Apalagi semua kita yang hadir di sini tujuannya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Saya juga dalam rangka menuntut ilmu, tadi banyak dapat ilmu dari Mas Arif ini ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam ilmu yang telah disampaikan Mas Arif. Mas Arif, saya terus terang tadi minta nomor 2, Mas. Karena asumsi saya nanti Mas Arif sudah ngasih pengantar, saya tinggal berdoa begitu. Tadinya maksud saya biar sampean menyampaikan semuanya, tinggal saya berdoa kan enak ya. Ternyata saya banyak dikasih PR oleh Mas Arif ini. Sengaja Ustaz. Oke, makasih Mas Arif tadi sudah menyampaikan. Ya, jadi Mas Arif tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait apa itu fintech ya, kemudian bentuk-bentuk fintech. Nah, mungkin nanti saya fokus pada apa sih isu-isu syariah, persoalan-persoalan syariah terkait fintech gitu. Nah, kemudian nanti saya akan hitung sedikit persoalan fintech yang sudah diatur dalam fatwa MUI dan juga apa peran MUI dalam rangka pengembangan fintech. Tadi Mas Arif sudah jelaskan apa itu fintech, ini nggak perlu saya jelaskan. Insya Allah sudah ngerti semuanya. Tadi ini juga macamnya juga Mas Arif sudah menjelaskan. Kalau Mas Arif tadi ngambilnya dari OJK, ini saya kategorisasinya ngambil dari BI. Nah, tapi intinya juga sama. Ada crowdfunding dan peer-to-peer lending. Ya, ini yang tadi Mas Arif jelaskan tadi terkait dia pinjam duit lah seperti itu. Tapi yang crowdfunding ini ada yang sifatnya sosial ya, pengumpulan dana sosial. Yang syariah saat ini ada dana syariah, ada amanah, ada syarfi, ada investri. Nah, sebenarnya yang pertama kali berdiri syariah itu investri. Hanya investri itu unit syariah, belum fully syariah. Kita doakan segera fully syariah dan asetnya semakin membesar. Amin, Ustaz. Amin. Nah, kemudian yang kedua, ya, market agregator ya. Ini yang menyediakan platform untuk membandingkan produk-produk keuangan ya. Ada cek aja, cek premi, kompet, dan lain-lain. Saya misalnya pernah cek premi. Saya mau mengasuransikan mobil saya mau membandingkan antara satu asuransi dengan asuransi lain. Nah, itu market agregator ya. Kemudian ada risk and investment management, ini lebih pada perencanaan keuangan ya. Jadi platform yang menyediakan konsultasi untuk perencanaan keuangan. Makanya ini yang muncul ada atur duit pinter Bareksa. Jadi kalau adik-adik ya dan hadirin sekalian yang hadirin banyak duit, bingung nyalurkan duit, nah nanti bisa membuka platform-platform yang menyediakan konsultasi kemana sih duit itu baiknya diinvestasikan. Nah, kemudian ada payment, settlement, dan clearing. Nah, ini payment gateway, alat pembayaran yang tadi Mas Arif sudah sampaikan ya, tentang alat pembayaran yang virtual. Tadi Mas Arif juga sudah menjelaskan perkembangan ya, alat pembayaran
yang dulu awalnya emas yang wujud nyata, nah lama-lama nggak kelihatan. Bahkan Mas Harif, saya prediksi itu nanti nggak virtual lagi Pak, pakai perasaan. Jadi kita bisa pakai merasaan aja sudah bisa beli apa-apa, tapi perasaannya harus perasaan yang berduit ya, jangan perasaan orang miskin ya. Jadi nelongso nanti kalau perasaannya orang miskin. Nah, payment gateway ini ada PayTrend, nggak tahu ini PayTrend sekarang masih eksis nggak? Dulu pertama kali syariah itu sebenarnya PayTrend, hanya ada problem apa gitu, akhirnya di suspend dulu. Link aja tadi Mas Arief sudah jelaskan bahwa link aja ini sudah syariah, ada Tapcash, ada OVO. Nah terkait alat pembayaran ini atau uang digital ini, ada yang modelnya server base ya. Server base itu yang ya di HP kita, di komputer kita. Kemudian ada yang chip base ya, yang kartu itu untuk pembayaran kereta MRT itu. Nah itu chip base dan server base. Server base yang sekarang seling aja ini kan sekarang ngembangkan server base ya. PayTrend juga. Kalau Tapcash ini pakai kartu ya. Jadi chip base. OVO juga server base. Kemudian GoPay dan lain-lain. Nah, kemudian ada cryptocurrency ya. Cryptocurrency ini Bitcoin ya, yang terkenal, cuman di Indonesia belum bisa diakui sebagai uang. Nah, ini banyak sekali sebenarnya yang masuk kategori fintech. Jadi fintech tidak hanya soal utang piutang, tapi fintech adalah persoalan juga konsultasi ya di bidang keuangan, konsultasi untuk memilih produk, termasuk uang. Nah, ini banyak banget. Nah, udah ini nggak usah saya uraikan, nanti 10 jam ini kalau diuraikan. Nah, kemudian bagaimana isu-isu syariah terkait fintech? Nah, ini saya ambilkan dari beberapa kitab ya yang saya baca, yang diperdebatkan banyak ulama ketika membahas tentang tech, termasuk juga ini masuk di dalamnya tentang e-commerce. Ini beberapa hal nih. Yang pertama adalah objek transaksi harus halal dan thayyib. Nah, jadi jelas sekali kalau judul dari diskusi kita ini kenali fintech syariah yang halal dan legal serta aman dunia akhirat, maka yang pertama kali adalah objek transaksinya halal atau tidak gitu. Yang ditransaksikan halal atau tidak. Misalnya tadi kita mau ngecek, mau mengasuransikan mobil. Nah, sekarang asuransinya syariah atau bukan? Yang diasuransikan, misalnya mobil, itu sesuai syariah atau tidak? Halal atau tidak? Kalau yang diasuransikan non-mobil, halal atau tidak objeknya? Nah, ini perlu diperhatikan dari sisi syariah. Yang kedua adalah akad yang digunakan. Nah, dalam syariah, pilihan terhadap akad ini memiliki konsekuensi, konsistensi mengikuti aturan akad. Jadi kalau akadnya misalnya utang piutang alias qad, maka di situ nggak boleh ngambil keuntungan. Loh Pak, ini kan duit-duit saya, duit untuk investasi, wajar dong saya dapat keuntungan. Nah, kalau ingin dapat keuntungan, jangan menggunakan akad qad yang orientasinya adalah tabarruk, tolong-menolong, tapi gunakanlah akad-akad yang berorientasi bisnis, muawadhat atau tijari. Di Indonesia dikenal tijari ya, tukar-menukar yang memang orientasi keuntungan. Ini akad penting, yang bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Bisa akad ijaroh, bisa akad jual beli, bisa akad bagi hasil, dan akad-akad syariah yang lain. Jadi dalam agama Islam itu, untuk menghindari yang haram, Allah selalu memberikan alternatif-alternatif. Ketika utang piutang berbunga nggak boleh, Allah memberikan cara lain dengan jual beli, dengan sewa. Ya. Seperti tadi yang Mas Arief juga sampaikan ya, untuk menghindari yang haram, bagaimana investasi syariah? Nah, nanti ada akad-akad apa aja yang digunakan. Dan yang berikutnya adalah terhindar dari larangan syariah, ada riba, gharar, maisir, tadlis, banyak banget tuh. Itu harus terhindar. Nggak boleh transaksinya ribawi, karena kalau tadi peer-to-peer lending ya, ngasih utang melalui media online, ternyata sistemnya berbunga, ya nggak boleh, itu riba. Kalau di situ ada ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan kerugian, ada gharar, nggak boleh. Kalau ada gambling, perjudian, nggak boleh. Kalau ada tadris,
ada penipuan, nggak boleh. Nah itu. Dan yang keempat adalah majelis akad transaksi online. Jadi fenomena transaksi online ini kan fenomena kontemporer. Kalau kita kembali kepada zaman Nabi, ada Nabi pernah transaksi online dengan Abu Bakar, dengan Umar, kan nggak ada zaman itu. Nah persoalannya adalah, boleh nggak sekarang bertransaksi online? Sementara Nabi nggak pernah melakukan. Nah, kita udah tahu semuanya bahwa prinsip dasar dalam muamalah adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dasar muamalah adalah boleh, kecuali ada yang dilanggar. Misalnya ada riba, gharar, maisir, tadris, maka nggak boleh. Demikian juga persoalan majelis akad. Jadi kalau dulu jual beli, transaksi, itu ketemu muka. Tujuannya apa? Biar nggak nipu, biar transparan. Akhirnya ketemu muka. Nah sekarang kalau nggak ketemu muka, online, hanya ketemu tulisan, ya, atau ya kalau pakai Zoom bisa ketemu muka, tapi kan nggak bisa megang ya. Ini muka beneran atau tidak, jangan-jangan kamuflase, ya, kita juga nggak tahu. Nah itu juga dipersoalkan ulama. Boleh nggak majelis akadnya ini bukan majelis akad offline, tapi online? Nah, pertanyaannya mengapa sih harus satu majelis? Nah, di antara ulama, para ulama itu mengatakan bahwa di antara makosid dari satu majelis itu ya untuk menghindari penipuan, untuk menghindari ketidakjelasan yang berakibat merugikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau online ternyata aman, tidak merugikan, dilindungi oleh negara, sistemnya juga harus izin, aman, boleh enggak? Nah, maka ilat larangan, ya, sebab sesuatu itu dilarang, hilang. Maka nanti para ulama membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tuh. Sistemnya harus aman dari tipuan dan lain-lain. Sehingga di Indonesia ya harus izin ke Menkominfo, ke OJK, ke otoritas-otoritas terkait. Ijab kabul melalui media elektronik. Nah, ijab kabul. Apa ijab kabul? Hanya lisan. Ternyata dari dulu ulama juga sudah mengembangkan pemikiran bahwa ijab kabul tidak hanya lisan, bisa tulisan, ya kan? Bisa berupa suara, bisa berupa isyarat dan lain-lain. Yang intinya ijab kabul itu untuk memunculkan saling ridho sehingga tidak ada yang dicederai dalam transaksi itu. Saling ridho, tidak ada pemaksaan, ya bisa disampaikan apa aja. Walaupun di awal-awal kemunculan transaksi online banyak pertanyaan. Itu nanti menipu atau tidak, karena nggak pernah melihat orangnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu nanti semuanya ini harus dipagari. Bagaimana ijab kabul yang berlangsung secara visual atau audio gap ya atau gabungan antara audio visual di transaksi online itu aman sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian saat keabsahan akad, in iqatil akad. Jadi akad itu sejak kapan sih? Apa sejak submit atau setelah submit kemudian direspon oleh lawannya, mitranya, atau yang seperti apa? Ini tentu saja juga jadi pembahasan para ulama. Nah, pada umumnya ya kita yang lakukan transaksi online itu misalnya kita sudah baca produk-produknya, ya, jasa-jasa yang ditawarkan, kita baca betul dan itu betul, tidak ngarang-ngarang. Kemudian kita setujui, oke, saya ngambil jasa ini, kemudian kita submit, kita kirim duit, kemudian mereka respon, ya udah selesai itu. Nah, selanjutnya adalah penguasaan objek akad. Nah, kapan objek akad itu dikatakan sudah dikuasai? Apakah ketika sudah dipegang atau bagaimana? Nah, ini terutama kalau jual beli online ya. Misalnya kita membeli program. Kapan sih kalau kita membeli program komputer online misalnya? Kapan itu dikatakan kita sudah menerima? Nah, kalau dulu umumnya yang ditransaksikan kan yang fisiknya kelihatan. Nah, sementara kalau sekarang baik yang fisiknya kelihatan maupun fisiknya tidak kelihatan ditransaksikan. Nah, oleh karena itu ulama ketika isu-isu tentang fintech ini mulailah mengembangkan konsep namanya qabd hukmi dan qabd hakiki. Kalau qabd hakiki itu wujud barangnya memang diterima, dikuasai. Kalau qabd hukmi boleh jadi bukti bahwa dia telah memiliki, sudah dikirim. Oh, dah, ini sudah dikirim buktinya bahwa kamu sudah saya transfer file untuk program ini. Nah, kalau dipegang-pegang ya nggak bisa, tapi buktinya ada.
kelihatan, tapi nggak bisa dipegang. Nah, itu secara hukum udah memenuhi. Kemudian masalah tanda tangan elektronik atau elektronia. Nah, sekarang transaksi online juga tanda tangannya juga elektronik, tanda tangannya online. Tanda tangannya nggak basah kuyup lagi seperti yang manual. Nah, ini juga jadi persoalan. Kira-kira tanda tangan elektronik itu mempresentasikan orang yang tanda tangan nggak? Kan tanda tangan elektronik bisa jadi orang lain yang tanda tangan. Nah, ini juga jadi perdebatan ulama, tapi intinya aman tidak sih tanda tangan elektronik itu dari manipulasi dan lain-lain. Nah, ketika itu tidak aman, tentu saja jadi persoalan secara syariah. Nah, sekarang ini kan sudah dikembangkan ya, tanda tangan elektronik yang betul-betul elektronik, bukan tanda tangan scan. Elektronik betul, sehingga kalau ada dokumen yang kita tanda tangani bersama misalnya, kemudian setelah ditandatangani, ada mitra yang ikut tanda tangan tadi memanipulasi dokumen, itu kelihatan. Masukin aja lagi dokumennya ke instrumen atau alat untuk tanda tangan elektronik, nanti ketahuan tuh bagian mana saja yang dirubah. Nah, ini berarti kan ada pengamannya ya, sehingga kekhawatiran ulama itu bisa dihindarkan. Kemudian masalah perjanjian baku ya, atau uqudul id'an. Nah, biasanya kalau transaksi elektronik termasuk peer-to-peer lending, itu kontraknya kan sudah jadi dan dibuat oleh misalnya industri udah bikin duluan, nanti ditaruh secara online. Nasabah nggak bisa melakukan negosiasi lagi, pokoknya menerima. Nah, ini juga jadi perdebatan ulama, boleh nggak penentuan perjanjian itu secara sepihak. Nah, oleh karena itu, karena sulitnya, kalau satu persatu kan ribet ya, sementara ya model-model transaksinya sama, maka dilakukanlah akadku ini ya untuk efisiensi, efektivitas. Nah, hanya saja biar ini aman, maka akad baku yang dibuat harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Misalnya di Indonesia ini ada SEOJK tentang kontrak baku ya, akad baku. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Akad baku yang seperti apa yang boleh dilakukan biar tidak merugikan konsumen. Nah, itu ada aturan-aturannya. Itu sudah sesuai syariah sekali itu. Nggak boleh dalam akad baku misalnya segala macam risiko yang terjadi akan terjadi dan macam-macam, pokoknya itu urusan konsumen atau tanggung jawab konsumen. Nah, itu pengalihan sepihak seperti itu kan nggak boleh. Nah, itu juga harus kita kritisi dari sisi perlindungan konsumennya. Kemudian hak khiar untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ini terutama kalau transaksinya ada transaksi barang atau jasa yang belum dilihat langsung oleh mata, tapi baru dilihat speknya melalui promosi misalnya di online gitu. Maka ketika barang itu diterima, ternyata berbeda dengan apa yang dia pesankan. Jasanya ternyata berbeda dengan apa yang dia iklankan. Maka di situ konsumen harus ada hak khiar, hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, menerima atau tidak menerima. Nah, itu harus ada. Nah, kemudian yang ke-11, hak membatalkan transaksi. Nah, karena ini kelanjutan dari hak khiar nih misalnya, ternyata berbeda antara yang ditawarkan dan direalisasikan, maka konsumen harus memiliki hak membatalkan transaksi, faskhul akdi. Nah, yang terakhir, perlindungan konsumen. Ini tadi sudah banyak saya singgung ya, bahwa persoalan-persoalan yang dimasalahkan para ulama itu ternyata ujung-ujungnya adalah untuk melindungi konsumen. Nah, tentu saja konsumen di sini bagaimana produsen? Ya, produsen juga harus dilindungi. Tapi umumnya yang posisi lemah adalah konsumen. Sehingga selama ini undang-undang juga undang-undang perlindungan konsumen, nggak ada undang-undang perlindungan produsen ya. Karena umumnya yang lemah itu konsumen. Nah, ketika misalnya produsennya juga lemah, ya tentu saja harus dilindungi. Undang-undang juga harus memihak juga produsen. Nanti kalau nggak dipihak, nggak ada produsen, konsumen semua, dunia nggak muter nanti. Oke, nah selanjutnya ini isu-isu ya, isu kesyariahan yang terkait fintech ya. Pertama terkait peer-to-peer lending, nanti saya jelaskan di fatwa aja. Di fatwa, kemudian tentang crowdfunding juga sama. Oke, yang langsung aja, ini karena waktunya. Nah, saya langsung menjelaskan terkait uang elektronik. Jadi
DSN MUI hingga saat ini baru mengeluarkan 2 fatwa terkait fintech. Ini terutama fintech yang sudah berkembang ya, pesat di Indonesia. Dan kebetulan ada yang meminta, karena DSN itu prinsip dasarnya adalah pasif. Ketika nggak ada yang minta, ya nggak bikin fatwa. Jadi anggapnya para masyarakat udah pinter gitu ya. Kecuali kalau ternyata prakteknya itu menyolok banget bertentangan dengan syariah, ada juga DSN kemudian membuat fatwa sebagai pedoman, meskipun belum ada yang minta. Tapi umumnya fatwa-fatwa DSN itu ada yang minta. Tadi Mas Arief sudah bilang ya, fatwa tentang peer-to-peer lending, ya, pembiayaan syariah online itu yang minta adalah investri. Betul. Pertama kali karena investri yang mengajukan kesyariahan, maka investri yang perlu pedoman. Nah, karena waktu itu belum ada fatwa, maka investri mengajukan fatwa. Dan alhamdulillah setelah kajian investri dan DSN lahirlah fatwa tentang peer-to-peer lending. Nah, ini saya yang dulu kan bukan peer-to-peer lending tadi, yang peer-to-peer lending relatif banyak dijelaskan Mas Arief. Saya akan menjelaskan yang fatwa uang elektronik. Nah, fatwa uang elektronik ini udah lama sebenarnya kajian itu dari 2015 ya, 2014 kajiannya. Waktu itu masih awal-awal uang elektronik muncul, belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, saat itu kajian dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengajak kajian, tidak minta fatwa, kajian aja. Biar sewaktu-waktu ini berkembang pesat, Bank Indonesia udah punya pedoman syariahnya. Setidaknya hasil kajian BI dan DSN. Nah, ternyata dalam perkembangan yang nggak lama setelah kajian, kira-kira setahun ya, ada uang elektronik konvensional yang ingin bersyariah, gitu kan. Nah, waktu itu ada apa? Witami ya, Witami, kemudian terakhir itu PayTrend. Nah, ketika Witami waktu itu juga belum ada pedoman. Nah, ketika muncul lagi PayTrend mengajukan lagi, nah akhirnya BI mulai mengatur nih. Wah, ini harus jelas nih aturannya, fatwanya harus ada dulu. Nah, kemudian BI meminta ada PayTrend untuk minta fatwa ke MUI, fatwa uang elektronik. Nah, karena MUI sudah mengadakan kajian sebelumnya dengan BI, maka prosesnya nggak lama dan lahirlah fatwa uang elektronik ini. Nah, apa sih norma-norma poin-poin yang ngatur terkait uang elektronik ini? Yang pertama adalah akad antara penerbit dan pemegang kartu. Nah, misalnya ya, kita ini punya link aja syariah. Nah, berarti di situ ada penerbit link aja syariah. Nah, kemudian kita sebagai pemegang kartu. Ini kalau kartu ya, sekarang yang chip base kan bukan memegang kartu, tapi memegang sistem ya. Kalau kartu ini yang chip base itu pemegang kartu. Jadi misalnya kita apa itu yang tap cash-nya BNI itu ya misalnya ya, itu kan kartu itu untuk pembayaran. Nah, itu yang menerbitkan adalah BNI. Nah, pertanyaannya, ketika kita belum memiliki kartu, ingin memiliki kartu, tentu saja yang penting isinya kartu. Kalau kartu aja nggak ada isinya, nggak bisa transaksi. Yaitu uang itu ya. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah beli kartu itu pasti. Kartunya dibeli, ya, sekitar 20 atau 30 itu pasti, atau kecuali dapat promo ya, yang gratis. Tapi kartu saja nggak bisa berfungsi. Nah, yang utama adalah kita top up agar kartu itu berisi. Nah, ketika kita top up, itu akadnya apa? Akadnya apa? Nah, DSN MUI setelah melakukan kajian, akad ketika top up itu ada 2 kemungkinan, yaitu ada akad wadiah atau akad qard. Akad wadiah jika uang yang kita top up ke penerbit kartu uang elektronik itu tidak digunakan oleh penerbit. Artinya disimpan aja sama penerbit. Nah, sementara ternyata dalam prakteknya penerbit uang elektronik ketika menerima uang top up itu enggak semuanya kan langsung dipakai. Ada yang mengendap, namanya floating fund. Nah, yang mengendap ini diapain? Nah, ternyata oleh penerbit disimpan di bank, dan memang BI mewajibkan ditaruh di bank. Misalnya ditaruh di giro bank. Nah, ketika ditaruh di giro bank, itu pasti mendapatkan bunga kalau konvensional ya. Kalau di syariah mungkin dapat bonus kalau wadiah, atau dapat bagi hasil. Nah, pertanyaannya, kalau dapat bunga,
atau bagi hasil, milik siapa? Kalau akadnya wadiah nitip, ya pasti milik yang nitip, milik nasabah. Ternyata dalam praktek, imbal hasil berupa bunga atau bagi hasil atau bonus, itu dimiliki oleh penerbit. Nah, kalau dimiliki oleh penerbit menggunakan akad wadiah, ya nggak bisa. Biar bisa apa? Akadnya court. Jadi ketika calon pemegang kartu tadi top up, maka sama aja dia ngutangin, ngasih utang ke penerbit. Nanti kalau saya perlu, saya ambil ya. Nah, karena ngasih utang, maka uang yang dikasihkan oleh calon penerbang kartu ke penerbit boleh dipakai oleh penerbit, termasuk diinvestasikan oleh penerbit. Hasilnya untuk penerbit, wajib nggak ngasih ke pemegang kartu? Ya tidak wajib, karena court. Kalau diwajibkan di awal, berarti qad bil ujroh, jadi riba. Nah, tapi kalau seandainya di awal nggak ditentuin, tiba-tiba penerbit memberikan bonus, bonus ya, tapi bukan karena dia nyimpan, ya karena semata-mata dia karena kebanyakan duit gitu ya, atau untuk promo, ya boleh-boleh saja asal nih ya pemegang kartu yang melakukan akad qad tadi itu ya melakukan akad qad bukan karena motif mendapatkan sesuatu. Kalau karena motif mendapatkan sesuatu, apalagi diperjanjikan, maka itu terjadi riba. Itulah yang banyak diperdebatkan di media sosial. Yang kedua adalah dana mengendap floating fund di penerbit harus disimpan di bank syariah. Jadi baik itu yang chip base maupun server base uang elektronik, kalau mau dikatakan syariah, harus dana yang mengendap di penerbit tadi ditaruh di bank syariah. Nah, sementara ini hampir sebagian besar, mungkin 90%-an ya, uang-uang yang mengendap itu ya di bank konvensional, kecuali yang sudah mendeklar sebagai uang elektronik syariah, itu wajib ditaruh di bank syariah. Jadi kalau di bank konvensional nggak boleh. Yang ketiga, uang elektronik hanya boleh digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah. Jadi kalau sudah mendapatkan label syariah, misalnya sekarang link aja, Anda punya akun link aja ya, nah kemudian ada duitnya di situ 1 juta, ternyata dipakai membeli angker bir, gitu. Angker bir, angker menakutkan, bir kebaikan yang menakutkan. Jadi nggak boleh tuh untuk membeli itu. Atau untuk transaksi-transaksi yang haram yang lain nggak boleh. Hanya kemarin ketika sosialisasi link aja, ditanyakan tuh sama audien, Pak, maaf, link aja syariah ini bisa memfilter nggak? Misalnya dipakai membeli hal-hal yang haram, langsung neraka lo, ternyata nggak bisa, belum ada filternya. Nah ini juga persoalan, karena itu ini sifatnya himbauan moral ya, himbauan moral. Maka di buku pedomannya atau apa ya, semacam pedoman penggunaan uang elektroniknya harus diperingatkan tuh. Ketika ini uang elektronik syariah harus digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah. Nah, yang keempat ini yang berat nih. Ini yang berat nih. Jika kartu hilang, ini kalau bentuknya adalah uang elektronik yang kartu, yang chip base itu. Nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, padahal dalam prakteknya kalau kita punya uang kartu elektronik itu hilang, ya hilang duitnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya ketika menggunakan akad qad atau wadiah, kartu hilang, itu penerbit harus memberikan ruang kepada pemegang kartu untuk melaporkan dan misalnya ini menutup akses untuk mencairkan uang, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi katanya ini penerbit-penerbit yang mau menerbitkan syariah dan sampai sekarang belum berhasil, katanya adalah sistem informasinya, IT-nya itu belum memungkinkan untuk itu. Kalaupun dibuat ya bisa aja, cuman biayanya besar. Nah, sehingga sampai sekarang ini belum ada uang elektronik yang menggunakan kartu yang sesuai syariah, belum bisa terpenuhi nih, karena sulit. Yang ada di misalnya BSM itu ya, itu co-branding dengan Bank Mandiri, itu konvensional. Yang BNI juga masih konvensional, BNI Syariah ya, itu juga masih konvensional. Nah, karena nggak ada lagi alternatif yang sesuai syariah, ya untuk sementara kita masih boleh menggunakan. Tapi nanti kalau sudah ada yang syariah,
harus hijrah semuanya. Kalau enggak hijrah nanti puasanya enggak dapat pahala. Yang kelima, biaya layanan boleh dikenakan pemegang kartu selama biaya real dan transparan. Biaya layanan misalnya biaya beli kartu boleh. Kalau kartu hilang harus diganti boleh. Biaya misalnya untuk transfer dikenakan, hal-hal yang seperti itu prinsipnya boleh. Selama biaya real dan transparan, artinya disampaikan di awal atau di websitenya disampaikan. Nah, inti dari fatwa uang elektronik yang utama adalah 5 hal ini. Nah, selanjutnya terkait layanan berbasis teknologi informasi, tadi Mas Arief sudah banyak menyampaikan. Saya kira saya nggak perlu menyampaikan. Intinya bahwa apapun nanti model pembiayaan peer-to-peer lending yang dilakukan ya, tadi ada Mas Arief juga udah nyebutin ada 6 ini ya. Ini memang sesuai pertanyaan investri ini dulu, dipenuhi, minta 6, kasih 6, gitu ya. Nggak ada yang dikurangi. Nah, 6-6-nya ini semuanya harus menggunakan akad-akad syariah. Jadi misalnya anjak piutang ya, invoice. Kalau di konvensional ya sudah bukti tagihannya itu invoice-nya itu udah utang aja, nanti invoice-nya itu sebagai jaminan. Nah, kemudian nanti yang memberikan utang menaikkan bunga. Nah, nggak boleh secara syariah. Ya. Ngasih utang, ngambil bunga. Maka bagaimana nanti solusi syariahnya? Nah, syariah ternyata menggunakan akad wakalah bil ujroh. Apa yang diwakalahkan? Nah, ini ya. Ini apa namanya penerima pembiayaan, borrowernya ini ya, borrowernya ya. Borrowernya ini kan butuh duit. Sementara dia punya tagihan invoice ke Boher atau bayar, cuman belum jatuh tempo. Sementara dia kan pembisnis butuh duit. Nah, kalau di konvensional ya udah ke peer-to-peer lending, tolong dong cariin yang bisa ngutangin ke saya. Nah, seperti itu kan. Nah, di syariah nggak boleh. Tolong dong cariin yang ngutangin, oke saya cariin. Nah, kemudian yang investornya, nih saya utangin, nanti kasih bunga sekian ya, nah, jadi riba kan. Maka di syariah solusinya saat ini ya, yang memungkinkan sebenarnya banyak akad-akad yang lain. Tapi yang paling memungkinkan sebagai pengganti dari model utang piutang kredit di konvensional menggunakan akad wakalah bil ujroh. Apa yang diwakilkan? Yang diwakilkan adalah penagihan piutang borrower ini yang ada di penagihan piutangnya. Karena itu nanti investor ini tugasnya adalah nagih ke sini. Tapi dia juga butuh duit. Seperti itu loh. Tapi yang utama adalah jasanya, jasa nagih. Karena itu yang diwakilkan adalah jasa nagih. Tapi dia juga karena nagihnya masih lama, ya udah deh, saya dikasih pinjaman. Oke, saya boleh ngasih pinjaman, tapi yang utama adalah saya nagih. Nah, nanti ditawarkan nih kepada investornya. Siapa yang mampu memberikan pembiayaan, tapi yang utama adalah dia harus mau menerima wakalah penagihan. Nah, misalnya ini banyak investor, oke siap saya, tapi untuk nagih nanti saya wakilkan lagi ya investri ke kamu. Oke, nanti yang menagihkan ya investri ke Bokhir. Nah, tapi karena ini tadi juga butuh duit, ya sudah, ketika wakalah bil ujroh ini boleh juga ditambah dengan akad qad. Tapi ujrohnya wakalah, fee-nya wakalah, nggak boleh dikaitkan dengan qad yang diberikan kepada borrower. Nanti borrowernya yang penerima jasa penagihan membayar ujroh wakalah dan kembalikan utangnya. Nah, ini hati-hati nih. Ini kalau nggak hati-hati, nanti qad bil ujroh wakalah jadi riba lagi. Maka harus jelas yang diwakalahkan apa, ujrohnya atas dasar apa. Ujrohnya adalah ujroh nagih ke sini, bukan ujroh dari ngasih qad. Nah, ini yang paling krusial ya, model satu ini, maka saya jelaskan agak rinci. Nah, berikutnya kalau yang berikutnya ini sederhana aja. Jadi misalnya ini ada institusi BUMN, pemerintah, perusahaan. Misalnya Kementerian Pendidikan, Mas Menteri mau pesen kursi sebanyak 1.000 kursi untuk sekolah tertentu kepada seseorang. Nah, ke orang ini ternyata
untuk memenuhi pemesanan itu nggak punya duit. Ada pesanan tapi dia nggak punya duit. Nah, ketika dia nggak punya duit, ada pemesanan, dia ngajukanlah pembiayaan melalui Investri kepada para investor yang di sini. Siapa yang bisa membiayai borrower ya, calon penerima pembiayaan ini? Untuk apa? Untuk membuat 1.000 meja kursi. Nah, nanti ada yang mau memberikan. Akhirnya apa? Ya, investor ini mewakilkan ke penyelenggara untuk memberikan pembiayaan ke sini. Nah, akadnya apa? Tergantung. Bisa murabaha. Kalau murabaha, berarti meja kursi tadi itu dibeli dulu oleh investor melalui penyelenggara, baru dijual ke sini, ke borrower atau penerima pembiayaan, baru kemudian dijual ke pemerintah. Nah, atau mudharabah, berarti modal kerja. Oke, butuhnya berapa? Butuhnya 5 miliar. Oke, saya carikan ya, kata Investri. Siapa investor yang siap membiayai 5 miliar dengan akad mudharabah? Oke, siap. Nah, akhirnya apa? Diwakilkan ke sini untuk bertransaksi mudharabah, dikasih modalnya ke sini, ditentukan nisbah bagi hasilnya, dimulailah bisnis ya. Bisnis membuat meja kursi dijual, untungnya nanti dibagi hasilkan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya juga sama ya, online seller, jadi pelapak-pelapak itu juga sama, ketika dia melapak laris banget dagangannya, sementara dia nggak punya uang cukup untuk pengadaan barang yang dipesan oleh konsumen, maka dia bisa mengajukan ke sini, ditawarkan ke para investor siap membayar, akadnya bisa murabahah, musyarakah, mudharabah, dan akad-akad lain yang terkait. Ini yang pelapak nih. Kemudian ada juga yang online seller tapi dia kerjasama dengan payment gateway. Pembayarannya melalui payment gateway sama. Dia mau dagang online, butuh duit, nggak punya duit, sementara pesanan banyak, ya, maka kemudian dia mengajukan pembiayaan sama dengan tadi. Bedanya pihak peer-to-peer lending-nya, misalnya di sini Investri, itu ada jaminan. Karena apa? Nanti semua transaksi dia online, itu pembayarannya melalui provider payment gateway. Nah, payment gateway-nya ini kerjasama dengan Investri. Sehingga nanti aman nih, sebelum uangnya ini diserahkan ke pihak yang jualan tadi, maka dipotong dulu untuk bayar ke Investri. Setidaknya ada jaminan, karena peer-to-peer lending ini kan nyaris nggak ada jaminan ya. Maka jaminannya ya tadi, yang pertama tadi invoice, ya. Kemudian jaminan yang kedua bukti pemesanan. Yang ketiga tadi ya ada provider yang menyiapkan para pelapak ya, misalnya Bukalapak, Lazada dan lain-lain itu. Nah, itu sebagai penjaminnya nanti ya. Nah, kemudian kalau ini ya provider payment gateway-nya. Kemudian ada juga yang model pembiayaan untuk pegawai, misalnya karena saya ini dosen UIN gitu ya, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian Investri datang ke UIN, siapa dosen yang memerlukan pembiayaan? Nanti Investri kerjasama dengan UIN. Nah, karena saya digaji melalui UIN, maka siapa yang nanti menerima pembiayaan, gajinya sebelum diserahkan, dipotong dulu sama UIN nanti. Diserahkan kepada Investri. Nah, keperluannya apa? Pegawai UIN, macam-macam. Biasanya konsumtif, misalnya butuhnya mobil, ya bisa murabaha, bisa IMBT, macam-macam. Siapa yang membiayai ya para investor ini? Ya alurnya sama tadi, bedanya di sini jaminannya itu adalah institusi ini. Nah, sehingga aman lah Investri. Ada juga jaminannya komunitas, misalnya majelis taklim. Anggota majelis taklim yang imannya sudah kuat, misalnya lahir batin. Nah, kemudian Investri datang ke majelis taklim itu kerjasama. Ayo kerjasama pembiayaan anggota majelis taklim yang rajin ngaji dan ya rajin sholat, ibadah. Mudah-mudahan ada korelasinya antara rajin ibadah dan kejujurannya. Nah, akhirnya ditawarkan, siapa aja yang mau mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan apa aja, ajukan melalui kami, nanti kami akan mencari pihak yang memberikan pembiayaan, yaitu para investor. Alurnya sama dengan tadi. Nah, ini yang utama adalah jaminannya adalah komunitas.
Boleh jadi kalau majelis taklim komunitasnya, oh kiainya terpercaya. Wah ini pasti nih, nanti kalau ada jamaahnya yang menerima pembiayaan nggak bayar, malu tuh sama kiai kan. Nah akhirnya ya peer-to-peer lending yang kerjasama dengan komunitas merasa tentram. Setidaknya kalau macet, nanya kiai, kiai emang kena apa tuh jamaah kok macet? Ternyata dia kena musibah. Ya maka kita industri ya harus legowo. Tapi kalau dia nggak kena musibah, ternyata nggak benar, nanti kiai itu yang manggil kan. Setidaknya industri nanti terbantu itu oleh leadernya komunitas itu. Oke, saya kira itu terkait skema-skema ya akan di lending. Yang terakhir terkait MUI sekilas saja. Apa sih yang dilakukan MUI? Tadi sudah saya jelaskan. MUI telah menerbitkan 2 fatwa fintech terkait uang elektronik dan terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi peer-to-peer lending. Nah, kemudian juga DSN MUI sudah banyak sering koordinasi dengan OJK. Tujuannya biar nanti lahir POJK sendiri yang mengatur tentang fintech syariah. PBI, Bank Indonesia juga sama ya, kayak uang elektronik, DSN sudah berkali-kali rapat juga, dan saya beberapa kali juga mewakili DSN untuk rapat di BI membahas tentang uang elektronik. Dan sekarang juga sedang dilakukan kajian nanti peraturan tersendiri. Tapi sekarang sudah ada belum peraturan syariahnya? Sudah ada, tapi bersama-sama peraturan yang konvensional. Nah, kemudian mensimplifikasi proses kesesuaian syariah. Jadi kalau di DSN, nanti untuk lembaga-lembaga yang mengajukan syariah kan harus ke DSN dulu. Kalau dia itu lembaga yang ada otoritasnya, seperti OJK, maka DSN tidak mengeluarkan sertifikat kesesuaian syariah. DSN hanya merekomendasikan siapa calon DPS-nya. Nah, seperti itu. Tapi kalau lembaganya nggak punya otoritas yang mengatur, dulu ketika uang elektronik yang pertama kali ada yang mengajukan syariah, waktu itu BI belum ngatur, maka DSN melakukan sertifikasi. DSN yang mensertifikatkan. Tapi kalau sudah ada otoritas, DSN mensimpelkan prosesnya, hanya merekomendasikan siapa calon DPS-nya. Yang terakhir, DSN memberikan pelatihan khusus untuk DPS Fintech Syariah. Jadi calon-calon DPS Fintech nanti ikut pelatihan di DSN Institute. Nah, itu nanti harus lulus dulu tuh. Kalau nggak lulus, nggak bisa direkomendasikan oleh DSN. Bahkan juga sekarang dipersyaratkan bagi yang akan menjadi DPS juga harus lulus lembaga sertifikasi profesi pengawas syariah. Itu ada di LSP MUI, khusus untuk sertifikasi yang menggaransi bahwa pihak yang memegang sertifikasi itu layak untuk mewakili DSN menjadi DPS di lembaga keuangan syariah. Saya kira itu presentasi dari saya. Lebih ya, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tetap semangat untuk mengimplementasikan ekonomi syariah yang ajaran Allah Subhanahu wa taala di bumi tercinta kita NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.